Terlihat ya? (9.20 tambah 40 sampai jam 10 ya kita ya. Setelah ekonomi ada pelajaran apa, Mas Mbak? Sosiologi. Aduh, mantap, sosiologi penuh dengan teori. Semangat ya. Dulu itu ibu juga belajar sosiologi. Sulit sih, beda kadang soalnya yang lebih menantang karena jawabannya kayak nggak pasti gitu. Nanti kalau misalnya kalian kesulitan jawab soal gitu, nanti minta ajarin gurunya gimana Bu cara menjawab soal sosiologi yang paling tepat. Kadang kan suka beda, ternyata menurut kita yang A, ternyata yang B gitu. Menurut kita yang B, ternyata yang C gitu kan. Apa memang ibu yang nggak bisa ya dulu ya? Kemarin kita sampai ini udah, ini juga udah. Nah ini juga udah ya kemarin ya. Oke, sekarang kita dari sini. Karena kita sisa waktunya tinggal berapa nih? Tinggal 29 menit. Agak cepat ya. Semoga satu PPT ini, part 1 ini selesai. Nanti habis itu kalian bisa ngerjain tugas yang ada di Google Classroom juga. Nah, kita mulai aja. Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Jadi, kita itu akan mempelajari apa aja ilmu ekonomi itu dibagi dalam berapa bagian. Nah, yang pertama itu ada yang deskriptif, terus ada yang teori, dan juga ada yang terapan. Di masing-masing dari pembagian ini memiliki ketentuan yang berbeda. Kalau misalnya deskriptif itu apa? Nah, ini dari mengumpulkan kenyataan penting dengan suatu topik ekonomi tertentu. Itu ini hanya kayak menjabarkan, mendeskripsikan, menjelaskan secara kata-kata ya, dengan kata-kata. Kemudian ada ilmu ekonomi teori, menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, kalau misalnya ilmu ekonomi teori ini dibagi jadi 2 cabang, itu ada makroekonomi dan juga mikroekonomi. Kalau misalnya tadi yang deskriptif itu dari umum ke khusus, kalau misalnya yang ilmu ekonomi teori ini dari khusus, kebalik, yang deskriptif itu kemungkinan dari khusus ke umum. Kalau yang ekonomi teori ini dari umum ke khusus. Jadi dilihat apa yang terjadi yang ada di kenyataannya, reliefnya. Nah, habis itu nanti dari apa yang ada di kenyataan itu dicari hubungannya, sebab akibatnya, kemudian dijadikan sebuah teori. Makanya itu kita sering dengar ya, kebijakan terkadang diambil dengan adanya berkiblat atas teori tertentu gitu. Jadi menurut teorinya seperti ini nih, gimana kalau misalnya kita membuat kebijakan seperti ini, apakah akan sama dengan sesuai dengan teorinya gitu. Kemudian ada ilmu ekonomi terapan. Nah, di ilmu ekonomi terapan ini merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman dari analisis ekonomi teori untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Nah, nanti misalnya kita udah lihat teorinya nih, habis itu kan ada permasalahan di lapangan. Nah, kita terapkan itu dengan membuat kebijakan. Tapi kita juga mempertimbangkan teori-teori yang ada untuk membuat kebijakan tersebut. Makanya kalau misalnya pemerintah membuat kebijakan itu kan nggak bisa tiba-tiba langsung seperti ini, tapi harus berdasarkan analisis, berdasarkan penelitian yang ada di lapangan, kenyataannya seperti apa, kemudian dicari literaturnya yang mendukung kebijakan itu harus seperti apa seharusnya, kemudian baru nanti disesuaikan untuk kebijakan yang paling tepat itu seperti apa. Karena nggak bisa kita pungkiri sebuah kebijakan itu ada positif dan negatifnya untuk semuanya begitu. Jadi nggak ada yang benar-benar pure kebijakan itu menguntungkan banget, tetapi kita harus meminimalisir dampak negatif dari kebijakan tersebut. Itu yang lebih tepat yang mana gitu kan. Nah, ini ada bagannya ya. Ilmu ekonomi deskripsi, kurang tulisannya. Ekonomi teori, ekonomi terapan, kemudian ada ekonometrika. Cuman yang kita lebih sering pelajari kalau di SMA atau madrasah aliyah itu tentang ekonomi deskripsi, teori, dan juga terapan. Kalau ekonometrika itu nanti dipelajarinya waktu kalian kuliah. Nah, ini kayak ada mata kuliah tersendiri. Gitu. Kalau kalian ambil jurusan yang berkaitan dengan ekonomi. Gitu. Nah, kalau yang deskripsi tadi udah dijelasin tuh.
lebih ke mendeskripsikan jadi sesuatu yang bersifat khusus ke bersifat umum. Kalau yang teori dari yang fakta yang ada di lapangan, diolah datanya, kemudian diambil kesimpulan sebab akibat hubungannya, jadilah sebuah teori berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kemungkinan teori-teori ini kan di masa lalu ya. Nah, kalau sekarang kan pasti berkembangnya lebih kompleks lagi kenyataan di lapangannya, karena permasalahan ekonomi juga semakin banyak dan semakin kompleks gitu. Tapi tetap teori-teori yang ada di masa lalu itu bisa kita jadikan dasar ketika kita ingin membuat sebuah keputusan juga. Ini ekonomi makro, ekonomi mikro. Ekonomi makro itu mempelajari apa? Nah, secara keseluruhan, secara sederhana, kalau makro itu besar kan, mempelajari tentang keseluruhan sistem dari ekonomi tersebut, kayak kebijakan pemerintah, ada inflasi, pengangguran, pengeluaran agregat, pertumbuhan, pembangunan, dan juga sebagainya. Kalau ekonomi mikro apa aja? Kalau mikro itu kayak yang lebih lingkupnya lebih khusus lagi, lebih kecil lagi. Nah, mempelajari perilaku konsumen, pasar, dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kalau ekonomi terapan ya tadi itu berkaitan tentang kebijakan. Nah, ekonomi pembangunan kan udah kompleks ya. Ini terapannya kebijakan seperti apa nih untuk ekonomi pembangunan? Kebijakan seperti apa nih untuk ekonomi industri? Untuk ekonomi pertanian, ekonomi pendidikan, perusahaan, koperasi, perdagangan, moneter, perbankan, dan sumber daya. Sebenarnya masih banyak lagi selain dari yang Ibu cantumkan di sini ya, tentang ekonomi terapan. Segala sesuatu yang menggunakan kebijakan bidang ekonomi itu menggunakan ekonomi terapan gitu. Kalau ekonometrika mengkaji berbagai gejala ekonomi yang muncul dengan menerapkan metode matematis dan metode statistik gitu. Lebih ke arah pengolahan data, nanti langsung diambil kesimpulan apa yang terjadi dan kebijakannya harusnya seperti apa gitu. Kalau misalnya yang dipelajari lebih ke arah mengolah datanya secara matematis dan juga statistik. Yang hobi sama matematika sama statistik nih cocok banget ya. Ada yang suka matematika nggak di sini? Mas Mbak? Aduh, nggak ada yang mengaku ya. Enggak, Bu. Aduh, kok enggak? Ekonomi itu, ini Ibu punya cerita ya. Dulu itu Ibu ambil jurusan IPS kan. Memang pilihan Ibu di awal adalah untuk mengambil IPS. Karena Ibu mikirnya gini, kalau Ibu ambil jurusan IPA nanti ada fisikanya, aduh banyak hitung-hitungan, enggak deh. Ternyata pas di IPS juga ekonomi itu syarat banget sama hitung-hitungan. Ayo, kan akhirnya hitung-hitungan nggak bisa dihindari. Mau di IPA ataupun di IPS tetap akan ada hitung-hitungan gitu. Karena memang kayak dasar kan matematika gitu. Ekonomi juga menerapkan itu gitu. Ya nggak suka nggak apa-apa. Yang penting kita bukan yang nggak ngerti-ngerti banget gitu. Seenggaknya kita tahu walaupun nggak begitu jago gitu. Ya alasannya ini banget ya, klasik banget ya, nggak suka hitung-hitungan, nggak mau masuk IPA. Aduh. Gak apa-apa, dua-duanya dari dua lini tersebut, mau IPA maupun IPS, semua orang kan punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang memang kecerdasan hitungannya bagus, ataupun memang lebih tinggi daripada kecerdasan yang lainnya. Ada yang kecerdasan sastranya lebih bagus daripada lebih tinggi dari kecerdasan yang lainnya gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan seseorang, nggak bisa semua orang itu harus pintar matematika, nggak bisa semua orang itu harus pintar sastra, karena semua orang itu punya lininya masing-masing. Gitu deh. Semangat ya. Kalau udah ambil jurusan IPS, kalian harus benar-benar nih totalitas. Jadi bisa maksimal nanti belajarnya. Oke? Kita lanjut. Nah, ini ada variabel ekonomi makro dan juga variabel ekonomi mikro. Ini kelihatan ya, kalau yang makro itu nanti simbolnya besar. Hurufnya kapital. Kalau misalnya mikro simbolnya kecil, tapi sama-sama menggunakan huruf yang sama. Misalnya kalau di makro itu Y itu pendapatan nasional. Kalau misalnya di mikro, Y itu pendapatan per orang atau perusahaan tertentu. Itu kan cakupannya lebih luas ya. Yang satu pendapatan nasional, yang satu pendapatan per orang. Kemudian C konsumsi total. Kalau misalnya di mikro, C tentang apa? Konsumsi seseorang. Lebih kecil lingkupnya, lebih khusus gitu. Kalau misalnya yang makro lebih luas. S tabungan,
I kapital investasi total, P tingkat harga, D kapital permintaan total, SS kapital penawaran total, dan O output total. Kalau misalnya yang mikro, S kecil tabungan seseorang, P harga barang tertentu, D kecil permintaan perorangan, SS kecil penawaran perorangan, O output tertentu. Nah, ini bisa ya terlihat jelas. Coba Ibu mau tanya ke Mbak Hansa Hafni Aulia. Jadi yang kamu pahami dari makro dan juga mikro bedanya apa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya, coba. Oke. Kalau Mas sekarang Jimbaran, yang kamu tangkap apa bedanya antara makro sama mikro? Coba Mas sekarang Jimbaran bisa jawab nggak nih? Ya, Bu. Ya, beda ya secara sederhana yang kamu tangkap dari bedanya antara ekonomi makro dan ekonomi mikro apa? Kalau makro itu setahu saya kayaknya itu apa ya, sifat umum ya. Kalau mikro kayaknya lebih ke individu, benar nggak sih? Oh ya, ya hampir lah. Nah, nggak jauh-jauh dari itu. Oke, makasih ya. Kalau makro itu bersifat keseluruhan, lebih besar, menyeluruh gitu. Kalau mikro ya lebih khusus, ya lebih kecil tadi gitu. Kalau mikro itu perorangan, perusahaan. Kalau makro itu nanti berkaitan sama yang saling berkaitan dengan semuanya seperti kebijakan suatu negara. Nah, itu kan semuanya. Di mana rumah tangga, konsumen, produsen, semuanya itu terpengaruh di ekonomi makro tersebut. Makanya kalau membuat kebijakan kan kadang ada yang menguntungkan ya untuk RTK, tapi ternyata sedikit merugikan untuk RTP. Nah, ini tantangan dari ekonomi terapan yang diterapkan untuk membuat kebijakan tersebut itu benar-benar harus dipertimbangkan secara matang. Riset, analisis, kemudian teorinya seperti apa. Nah, itu harus diambil dengan pertimbangan yang benar-benar matang begitu. Kadang kita nggak ini juga ya. Kadang kan kita sering dengar tuh kebijakan ini banyak memprotes, oh ini tidak tepat nih, masyarakat akhirnya memprotes. Nah itu nanti ranahnya udah masuk ke ini ya PPKN. Nah kalian nanti belajar bisa di situ bagaimana pemerintah membuat kebijakan ketika kebijakan tersebut diprotes ataupun tidak sesuai seharusnya. Nanti bagaimana cara untuk menggagalkan kebijakan tersebut. Kemudian metodenya ada induktif, deduktif, matematika, dan juga statistika. Jadi kita statistika dan matematika berkaitan erat sama ekonometrika ya. Nah, kalau yang induktif apa? Mengumpulkan semua data dan informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Kalau yang deduktif bekerja atas dasar hukum, ketentuan, prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Kalau yang matematika, nah memecahkan masalah ekonomi secara matematis. Itu nanti datanya diolah, nanti ditarik kesimpulan, lalu kebijakannya seperti apa. Kalau yang statistika, memecahkan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan diselesaikan secara statistik. Ini kecepatan nggak kira-kira? Aduh, berpacu dalam waktu. Apa dipelanin lagi? Coba Ibu agak sedikit pelanin lagi ya. Gak apa-apa deh, yang penting kalian paham, nggak harus buru-buru. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang nextnya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada yang klasik sama ada yang modern. Bu, kenapa sih ada yang klasik sama ada yang modern? Kenapa nggak cuma satu masalah ekonomi dari dulu dan sekarang itu sama gitu? Nah, ini terjadi karena apa? Karena adanya berbagai perkembangan di masyarakat kita, di masyarakat dunia, terkait dengan permasalahan yang ada. Kalau permasalahan dulu sama permasalahan sekarang, kayaknya sekarang lebih kompleks ya, karena kayak keinginan manusia itu ada aja. Keinginan manusia itu lebih banyak lagi gitu. Intinya kan semakin kompleks, semakin aneh-aneh gitu. Akhirnya muncullah ini masalah ekonomi modern. Tapi di antara masalah ekonomi klasik dan juga masalah ekonomi modern ini, keduanya saling berkaitan tentunya. Nah, kita bisa lihat nih di sampingnya, tabel sampingnya tuh. Kalau yang klasik ada produksi, distribusi, konsumsi.
Pasti Mas Mbak semua udah sering banget dengar kan? Produksi, distribusi, konsumsi. Karena waktu SMP juga ini pasti dipelajari, walaupun mungkin nggak sedalam waktu kalian belajar di SMA ini. Tapi kita sering dengar di masyarakat juga produksi, distribusi, konsumsi gitu. Jadi secara nggak langsung kita itu udah sering tahu gitu pengertian menurut kita masing-masing produksi itu apa, distribusi itu apa, konsumsi itu apa. Nah, kalau misalnya modern itu nanti berkaitan sama apa, bagaimana, dan juga untuk siapa barang itu diproduksi. Ini lebih menuju secara tepat lagi nih, sebenarnya produksi itu untuk apa, bagaimana, dan juga untuk siapa. Sebentar. Aduh, nggak terizinkan lagi. Mas Akmal udah gabung belum ya? Belum ya? Jadi kalau buka PPT itu keluar dari browsernya kan, jadi nggak begitu perhatiin browsernya. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan ya, nggak mungkin juga. Kita lanjut dulu deh. Kita lanjut ya. Next kita lanjut. Coba ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Gambar siapa ini? Tokoh siapa nih? Yang atas aja. Yang ini. Yang tahu bisa jawab ya. Oke, nggak ada yang jawab. Ini gambar Pak Adam Smith. Kayaknya sering banget ya, pasti udah pernah mendengar dan nggak asing mungkin sama namanya Pak Adam Smith. Ya, kalau misalnya masalah ekonomi klasik itu berdasarkan pemikiran Adam Smith. Kemudian ada tokoh lainnya ini, ada David Ricardo, J.S. Mill gitu. Ini sering banget nih teori-teorinya kita pelajari ini waktu SMA. Jadi kalau kalian ada yang ikut lomba LCT atau ikut olimpiade, wah nanti kalian bakal sering banget bersinggungan sama nama tokoh-tokoh ekonomi ini. Jadi apal gitu. Bapak Adam Smith bukunya The Nature bla 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 gitu. David Ricardo teorinya paling terkenal tentang apa sih? Supply and demand atau yang mana gitu. Kita akan belajar lebih jauh lagi. Nah ini tentang masalah ekonomi klasik. Teori yang dikemukakan para ahli bertujuan untuk mencapai kemakmuran serta mewujudkan keadaan yang seimbang antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Sebenarnya yang paling inti dari ekonomi itu, ilmu ekonomi mempelajari gimana manusia itu bisa makmur, bisa sejahtera. Kan banyak nih keinginan manusia dan juga kebutuhannya, nggak pernah ada habisnya kan. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Dari itu, gimana sih cara yang paling tepat? Manusia itu dengan sumber daya yang terbatas itu memilih di antara berbagai alternatif pilihan, ya tujuannya ya satu itu, untuk kemakmuran. Jadi, untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Nah, tadi kita udah singgung tentang permasalahan klasik ya. Ini ada permasalahan ekonomi klasik. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Yang produksi itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bagaimana cara memproduksi barang dan juga jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dulu udah pernah belajar tentang produksi kan? Pengertiannya kayak meningkatkan value dari suatu barang ataupun nilai dari suatu barang ataupun jasa. Itu namanya kegiatan produksi. Kalau yang distribusi itu nanti berkaitan dengan penyaluran barang atau jasa tersebut yang dihasilkan oleh produsen ke konsumen dengan cara yang tepat. Kalau konsumsi kan kayak mengurangi nilai guna barang tersebut. Coba Ibu mau tanya, Mbak Nashwa? Iya, Bu. Dulu udah pernah belajar tentang produksi, distribusi, sama konsumsi kan? Udah. Nah, kalau menurut Mbak Nashwa apa nih pengertiannya? Produksi itu kegiatan memproduksi barang kebutuhan.
Mm-mm. Ini kalau kamu baca di sini Ibu tahu loh. Coba menurut kamu apa? Menurut kamu aja ya. Oh, ya Ya. kegiatan bikin barang yang Nah, dibutuhkan oleh masyarakat. ya kalau yang distribusi apa? Distribusi menyalurkan kayak menjual barang, Kalau yang konsumsi? konsumsi menggunakan. Ya. Sip. Oke, terima kasih. Sederhana ya. Padahal nanti kalau misalnya kalian terjun langsung untuk produksi itu, waduh ribet. Nanti kalian harus ngelakuin analisis yang dibutuhkan masyarakat seperti apa, seleranya yang mana, nanti terus tujuan targetnya yang mana gitu. Jadi kalau misalnya kalian jadi pengusaha tuh nanti nggak hanya sekedar produksi, tapi kalian juga bakal memikirkan bagaimana sih barang ini bisa diterima masyarakat dan juga bisa dibeli oleh masyarakat gitu. Kan kalau misalnya produsen yang itu memang tujuannya profit, ya tujuannya keuntungan kan, gitu. Bukan tujuan sosial. Nah, kalau distribusi, begitu juga nanti kita belajarkan tentang penyaluran barang, pengemasan barang atau jasa, barang sih yang dikemas. Pokoknya nanti sebagaimana agar sedemikian rupa itu bisa sampai di tangan konsumen dengan nilai ataupun kualitas barangnya itu tetap baik. Dan itu akhirnya akan bermanfaat untuk konsumen tersebut juga. Kan kalau misalnya barang pecah belah nih, nggak dikemas dengan baik ketika pengiriman, pecah. Nanti nilai gunanya nggak ada dong ketika sampai di tangan konsumen. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya masalah ekonomi modern nih lebih ini lagi, kompleks lagi. Barang apa sih yang perlu diproduksi? Bagaimana cara memproduksinya? Untuk siapa barang diproduksi? Nah, sebelum kita berproduksi, kita harus tahu nih apa yang akan diproduksi. Terus caranya gimana ya yang paling tepat? Banyak cara yang bisa dilakukan, tapi kita harus memilih cara yang paling tepat itu yang mana. Yang paling menguntungkan untuk produsen tersebut, ya kita harus ingat tanpa merugikan pihak yang lainnya tentunya. Sulit banget ya kalau udah kayak gini ya. Karena yang namanya kita berproduksi ya mau nggak mau terkadang akan ada dampak negatif yang dihasilkan. Maka dari itu kalau misalnya besok kalian jadi pengusaha yang bijak di mana kalian juga harus memberikan manfaat untuk banyak orang yang ada di sekitar. Berproduksi bukan hanya tujuannya untuk laba ya misalnya, tapi juga ya untuk tetap memperdulikan orang lain. Untuk siapa barang diproduksi. Nah, kita juga harus menentukan targetnya nih. Untuk siapa barang itu diproduksi. Coba itu punya apa ya? Misalnya gunting, ini gunting. Nah, gunting ini sebenarnya diproduksi untuk siapa gitu. Biar tepat sasaran penjualannya. Kalau diproduksi untuk anak kecil kan nggak mungkin ya. Karena kalau misalnya anak kecil mainan gunting kan berbahaya gitu, bisa melukai. Berarti bukan untuk anak kecil dong. Ini produksi dari gunting ini untuk siapa? Mungkin untuk orang dewasa. Itu dari sisi subjeknya, siapa yang akan menggunakannya. Kemudian di bidang apa? Mungkin di bidang yang berkaitan dengan masak-memasak. Oh iya, nanti kalian akan membuat pemasarannya sesuai dengan kriteria tersebut. Bingung nggak nih kayak gini? Kalian baru belajar ya tentang masalah ekonomi modern yang lebih kompleks. Ya kalau dulu simple produksi, distribusi, konsumsi yang klasik. Kalau sekarang lebih kompleks lagi gitu. Jadi berbagai sisi kita harus mempertimbangkan seperti apa. Wow, 6 menit lagi. Oke, next. Nah ini barang apa yang akan diproduksi. Menyangkut tentang barang yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Masyarakat juga harus menentukan berapa banyak masing-masing barang dan jasa yang akan diproduksi dan kapan produksinya. Gitu. Aduh, kaitannya apa ya antara gambar satu dengan gambar yang lainnya? Gedung yang besar ini dengan tas, dengan baju, dengan furniture yang ada itu, meja dan kursi gitu. Apa ya kaitannya? Nah, ternyata kaitannya adalah ketika kita membangun sebuah rumah atau sebuah gedung, di dalamnya juga akan dibutuhkan furnitur atau tempat duduknya untuk memenuhi ruangan-ruangan yang ada di dalamnya gitu. Kalau baju untuk orang-orang kan, untuk seseorang, untuk setiap orang. Kemudian ada tas, nanti ada fungsinya sendiri gitu. Bagaimana cara memproduksinya? Masyarakat harus menentukan siapa yang akan melakukan produksi dengan sumber daya apa dan teknik produksi apa yang akan digunakan. Nah, itu tadi
Ada banyak banget teknik produksi mungkin lebih dari satu. Nah, gimana produsen itu ataupun masyarakat tersebut harus memilih yang terbaik, teknik yang terbaik untuk membuat barang tersebut. Produsen harus mampu menentukan pilihan barang apa yang akan diproduksi juga. Nah, untuk siapa sih? Kalau di zaman sekarang ya, perkembangan teknologi udah sangat-sangat maju, udah sangat berkembang. Nah, dari itu karena adanya kemajuan teknologi ini, keinginan manusia itu juga semakin gak karu-karuan, semakin kompleks maksudnya. Nah, kemajuan teknologi yang jauh berbeda saat ini dengan masa lalu ikut mempengaruhi dengan cara memproduksi barang dan jasa. Sekarang apa-apa gampang ya kita, kalau mau makan bisa GoFood, bisa GrabFood, gitu, bisa ShopeeFood gitu. Kan kita tinggal nunggu pakai gadget masing-masing, bisa langsung datang gitu setelah dipesan. Kalau dulu tahun 2013 itu waktu Ibu naik angkot gitu, orang-orang di dalam angkot tuh masih belum pada megangin gadget kayak sekarang ya, masih jadul lah. Biasa masih interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu masih mungkin ya lebih kuat daripada sekarang. Sekarang kan kita lihat angkot juga sepi. Kemudian orang-orang banyak yang pakai gadget, apa-apa ya melalui media sosial, melalui media elektronik tersebut. Itu beda banget ya vibes-nya. Vibes. Kalau dulu juga main itu sama teman-teman, masih kenal nggak main engklek, terus main apalagi? Oh, lompat tali yang tingginya sedengkul, sepinggang, sedada gitu-gitu. Kalian masih ngalamin nggak? Masih. Masih Bu. Aduh, kenangan banget ya. Tapi kalau sekarang kita lihat anak-anak zaman sekarang mainnya udah game di HP ya, jadi udah diem, tenang, anteng. Kalau udah pegang game, ya udah sama teman-teman yang lainnya. Paling kalau mau main bareng sama teman yang lainnya, mabar, main bareng gitu aja kan, masing-masing megang gadget atau PS gitu kan. Beda banget vibes-nya pokok. Ya, semua itu ada plus minusnya. Setiap zaman, setiap kemajuan teknologi yang ada di zaman itu juga ada plus minusnya masing-masing. Next. Masih panjang nih. Kita selesai jam 10 ya? Di jadwal? Iya Takut Bu. kelebihan Iya, lagi. Bu. Oke. Pilihan dalam ilmu ekonomi. Aduh, kita udah singgung tentang pilihan ya. Hidup ini penuh dengan pilihan. Ketika kita memilih satu pilihan, kita juga harus meninggalkan pilihan yang lain. Nah, pinginnya sih semuanya gitu. Tapi kan kita juga harus, namanya juga pilihan, nggak mungkin bisa semua. Harus milih salah satu gitu. Apa itu pilihan? Nah, kalau misalnya kalian menghadapi 3 alternatif pilihan dan kalian harus diwajibkan milih salah satu di antara bekerja, sekolah, dan menikah. Setelah SMP, kalian harus bekerja, sekolah, ataupun menikah, pilih salah satunya, pasti jawabannya akan bervariasi. Gak mungkin ibu mengharuskan semuanya jawab harus bekerja, atau milih harus menikah, atau harus sekolah. Setiap pilihan yang kalian ambil itu berdasarkan oleh latar belakang kalian masing-masing dan kalian punya alasan di balik pilihan-pilihan tersebut. Kalau misalnya mau ambil tiga-tiganya, ya kalian harus siap dengan konsekuensinya. Pilihan menentukan tindakan yang harus diambil dari berbagai alternatif yang ada. Nah, ini berkaitan dengan pilihan, ada skala prioritas juga, biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan. Skala prioritas itu muncul karena adanya berbagai pilihan, berbagai hal yang perlu kita lakukan. Berbagai hal yang perlu kita lakukan itu kita harus menentukan nih, yang penting, yang yang harus dilakukan sekarang, yang masih bisa ditunda, atau memang benar-benar urgent banget itu penting tadi. Nah, nanti kita tentukan dengan adanya skala prioritas. Kayak kebutuhan kita juga, kita tentukan dengan skala prioritas. Biaya peluang ini muncul karena adanya pilihan tersebut, pilihan yang tidak kita pilih. Tuh. Ini, oke, satu lagi. Nah, biaya peluang ini opportunity cost. Ini si Adi ya, misalnya ini Adi. Adi dikasih pilihan sama orang tuanya ada 3A, B, C gitu. Misalkan Adi, yang A pilihannya uang 5.000 ditambah bekal makanan. Yang B uang 15.000, yang C nggak ada uangnya nih, tapi dikasih bekal makanan sama snack jajan. Kalau dalam soal,
ketika Adi memilih yang C, bakal makan dan snack jajan, karena Adi ini anaknya itu benar-benar higienis banget gitu ya, maunya apa-apa dari rumah dimasakin ibunya. Nah, dia pilih yang C, biaya peluang yang dia korbankan itu yang mana? Yang nilai yang paling tinggi itu adalah biaya peluang, yaitu yang 15.000. Tuh. Nah, ini untuk lebih jelasnya besok lagi ya, karena kita juga udah waktunya udah habis. Nanti kalian bisa lihat soalnya di Google Classroom. Kalau yang nomor 4 ini Adi memilih pilihan yang ketiga ya. Jadi kalian harus menentukan pilihan mana yang terkorbankan. Nggak mungkin bisa milih dua-duanya kan. Nggak mungkin bisa milih tiga-tiganya. Ketika dia pilih pilihan ketiga, pilihan yang dikorbankan yang paling besar itu menjadi opportunity cost-nya. Gitu. Mungkin ini ada masa depan dimiliki oleh mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Terima kasih. Oke. Mungkin itu aja ya bisa Ibu sampaikan karena udah lewat juga ini. Wah, baru masuk Mas Akmal. Nanti bisa lihat yang tadi belum bisa gabung, nanti ini Ibu upload di YouTube biar kalian bisa juga bisa akses dengan lebih mudah dan juga bisa diulang-ulang ya. Mungkin karena menjelaskannya terlalu cepat juga kan ini. Lebih ini lagi santai lagi. Oke. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ini Mas Akmal Marlopo udah Ibu absen ya tadi. Nanti hadirin insya Allah. Karena terkendala tadi. Bisa live ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.